Apa kabar orang-orang pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Salam juga untuk Bapak Ibu Saudara yang juga mengikuti secara hybrid dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya senang sekali bisa kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Gembala Jemaat Pendeta Martin Hareva yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Dan pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul adalah kematian kekal versus kehidupan kekal. Kematian kekal versus kehidupan kekal. Kalau ada kematian, pasti ada kehidupan. Kalau ada gelap, pasti ada terang. Dan kita semua sadar bahwa semua makhluk di bumi termasuk kita manusia itu tunduk kepada apa yang namanya kematian. Karena kematian adalah satu kepastian. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Dan firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 9:27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Kita sebagai orang Kristen percaya sesuai firman Tuhan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Jadi setelah kematian itu hidup belum selesai atau tidak selesai sampai di situ. Sebab manusia itu beda dengan hewan. Apa bedanya? Karena hewan itu tidak memiliki roh. Hewan hanya memiliki tubuh jasmaninya dan nyawa. Tetapi kita manusia memiliki apa? Alkitab katakan bahwa kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sebab itu ada kehidupan setelah kematian. Tetapi memang kita tidak tahu kapan dan bagaimana caranya kita semua akan meninggal atau dipanggil pulang oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia tahu. 4 kali dia memberitahukan kepada murid-muridnya bagaimana dia akan mati dan bagaimana caranya dia mati. Sebab dia Tuhan. 4 kali berturut-turut dia sampaikan mengenai bagaimana dia akan mati dan juga bagaimana caranya dia mati. Tapi kita manusia tidak tahu kapan dan caranya kita itu akan mati. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, di dalam Alkitab dikatakan apa? Mengenai maut atau kematian, upah dosa ialah maut. Lalu di dalam Roma pasal 5:12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa ialah maut, atau akibat dosa maka manusia mengalami kematian. Nah, maut di sini nanti kita akan lihat itu berhubungan dengan kematian kekal. Firman Tuhan berkata, Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Nah, ini saya juga tergelitik di sini. Kok cuma satu? Yang berdosa di Taman Eden berapa orang sih? Bapak Ibu, yang berdosa di Taman Eden itu apakah satu orang? 2. Satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Kenapa cuma satu orang di sini? Nah, rupanya memang dari zaman dulu sampai sekarang
lelaki itu harus yang bertanggung jawab. Kalau perempuan salah, tetap laki-laki yang salah, betul ya? Itu yang dikatakan oleh seorang motivator yang bernama Mario Teguh, ya. Dia berkata, istri tidak pernah salah. Walaupun dia itu salah, itu pasti suaminya yang salah. Amin itu. Saya jadi mau cerita nih, ada ingat satu cerita. Suatu ketika ada seorang bapak pulang dari kantor, dia berkata sama istrinya, Ma, tadi waktu di kantor, Pak Rudi, kenal kan Pak Rudi? Ya, kenal kata istrinya. Pak Rudi cerita bahwa dia sekarang sudah punya istri lagi yang baru. Wah, ya habis gimana Pak? Ma, kalau saya punya istri lagi boleh nggak? Sang istri bilang gini, boleh aja Papa, asal Papa juga harus belajar bahasa Inggris dulu. Belajar bahasa Inggris, wah itu sih nggak terlalu susah. Contohnya gimana Ma? Ya misalnya gini, ya kalau satu mobil bahasa Inggrisnya apa? One car, kata suaminya. Oh, kalau dua mobil, two cars. Two cars. Satu kursi, bahasa Inggrisnya apa? One chair. Dua kursi, bahasa Inggrisnya apa? Two chairs. Gampang mah, tinggal tambahin S doang kan itu. Ya itu juga sama berlaku buat Papa. Kalau Papa mau kawin lagi. Kalau Bapak punya istri satu, Bapak mampu. Kalau Bapak punya istri dua, Bapak pakai S belakangnya. Bapak mampus. Oke, ini bukan khotbah tentang suami istri ya, tentang kehidupan kekal, tapi saya tergelitik karena memang ayat ini berbunyi hanya satu orang. Upah dosa ialah maut. Saya baca lagi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kata mati dalam bahasa Yunani adalah thanatos. Dan yang menyebabkan itu ada kematian adalah karena dosa. Dosa dalam bahasa Yunani adalah hamartia, artinya melenceng dari sasaran atau tidak mencapai sasaran. Tuhan punya rencana buat manusia sejak manusia diciptakan, tetapi manusia tidak hidup sesuai rencana Allah. Dengan kehendak bebas yang mereka miliki, mereka melanggar perintah Tuhan. Tuhan sudah memperintahkan supaya kamu jangan makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, tapi akhirnya karena ditipu oleh iblis dalam pasal 3, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dikatakan bahwa apabila engkau makan, maka engkau akan mati. Pertanyaannya adalah, apakah pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa mereka langsung mati? Tidak. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar bahwa ada 3 macam kematian atau ada mengenai akibat jatuh dalam dosa juga kita mau belajar, yaitu manusia mengalami apa saja. Manusia mengalami kesusahan, sakit penyakit, dan satunya lagi adalah kematian. Akibat manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami susah, mengalami sakit penyakit, mengalami kematian. Kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17-18, kita baca sama-sama mulai. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kau perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Engkau akan bersusah payah seumur hidupmu. Itu salah satu akibat daripada manusia jatuh dalam dosa. Semua orang pasti hidupnya susah.
Ada di sini yang nggak pernah susah? Baik itu anak kecil sampai kakek nenek, semua juga mempunyai kesusahannya masing-masing. Baik orang yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak sekolah, punya kesusahannya masing-masing. Semua orang pasti mengalami susah. Itu sebabnya waktu bayi lahir ke dunia, dia ketawa atau nangis? Ketawa ya? Nangis, kenapa nangis? Ada yang memberikan satu penafsiran bahwa itu berarti dia tahu bahwa dia akan mengalami kesusahan. Waktu orang meninggal, yang meninggal nangis enggak? Enggak. Yang nangis siapa? Yang ditinggal. Kenapa? Sebab yang ditinggal itu semuanya merasa berduka cita, tapi yang meninggalkan, yang dipanggil pulang oleh Tuhan, mereka bersuka cita. Apalagi orang Kristen kan, kita percaya apa? Hidup adalah Kristus dan mati adalah, betul? Ada yang mati duluan? Mati adalah keuntungan. Maka itu, ya, kenapa orang yang meninggal tidak balik lagi? Karena dia sudah senang menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan janjikan, yaitu di rumah Bapa. Tidak ada lagi kertak gigi, tidak lagi tangisan, tidak lagi kesusahan. Semua sudah mereka tinggalkan. Penderitaan duniawi ini mereka sudah tinggalkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah sakit penyakit. Dalam Kejadian pasal 3:16 firman Tuhan berkata, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Sakit penyakit, semua orang pasti pernah mengalami sakit. Dan penyakit tidak pernah ada habis-habisnya di muka bumi, betul? Dulu penyakit kusta dianggap penyakit yang sangat menjadi momok bagi manusia. Kusta pada zaman Tuhan Yesus juga suatu penyakit yang membuat mereka itu harus disingkirkan. Tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang sehat. Mereka harus punya tempat sendiri untuk orang kusta. Sekarang orang kusta semua bisa mendapatkan nyamanan karena sudah ada obatnya. Walaupun juga masih ada yang sakit kusta, tapi sudah ada obatnya. Kemudian masuk lagi penyakit yang lain. Tidak pernah habis. Penyakit yang satu sudah dapat obatnya, penyakit yang satu timbul lagi. Kanker. Kanker pun sekarang sudah mulai juga dikatakan sebentar lagi orang tidak usah takut dengan kanker. Dengan kemajuan teknologi, dengan AI yang sekarang itu artificial intelligence, ya semua orang akan terus mendapat kemajuan dalam bidang kedokteran. Tetapi tetap saja penyakit yang satu bisa disembuhkan, datang penyakit yang baru. Dan terakhir kita semua mengalami pandemi COVID-19. Beberapa mungkin teman kita, saudara kita, orang yang kita cintai meninggal waktu COVID-19. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, termasuk HIV, AIDS. Sampai sekarang pun belum ada obatnya. Jadi sakit penyakit itu bagian daripada akibat manusia jatuh dalam dosa. Semua pasti akan mengalami sakit. Dan juga penyakit tidak pernah habis-habisnya. Yang saya heran itu yang namanya rumah sakit nggak pernah itu sepi ya pengunjungnya. Saya tiap bulan kontrol ke rumah sakit, ya. Dan nggak pernah itu rumah sakit kosong. Tapi heran juga kadang-kadang kalau hari libur bisa kosong. Pernah nggak Bapak Ibu saudara yang ke rumah sakit, ya kontrol dokter, ini hari libur, saya sering. Wah hari libur rupanya orang nggak sakit semuanya. Mungkin yang sakit juga merasa pikir perlu jalan-jalan, jadi mereka jalan-jalan nggak ke rumah sakit. Mungkin. Ya. Nah Bapak Ibu saudara yang kekasih Yesus, yang ketiga adalah akibat dosa manusia mengalami apa? Kematian. Kejadian pasal 3:19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu adalah akibat dosa. Kesusahan, sakit penyakit dan kematian. Dan juga sebagai bukti bahwa kita orang berdosa. Kalau orang merasa saya bukan orang berdosa, kalau bukan orang berdosa berarti Bapak tidak pernah mengalami kesusahan. Ibu tidak pernah mengalami penyakit.
dan ibu bapak tidak akan mati. Nah itu bukti kalau kita itu memang katakan kita bukan orang berdosa. Tapi kalau kita orang berdosa, buktinya itu susah, sakit, dan mati. Nah arti kematian secara umum dikatakan tidak bernyawa lagi, tidak hidup lagi, atau meninggal dunia. Dari sudut pandang ilmu kedokteran, kematian dipandang sebagai pemberhentian kehidupan. Nah di Alkitab dikatakan Ayub pasal 34, 14, 15, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Kematian adalah karena Tuhan mengambil nafasnya. Tuhan mengambil nafasnya. Tuhan berkuasa. Tuhan berdaulat. Nah tadi makanya lagu Suka-sukanya Tuhan itu bagus. Saya lihat semua itu, waduh, ya senang sekali lagu Suka-sukanya, apalagi tadi pakai bahasa Perancis. Saya lihat tuh Pak Robert juga, kayaknya semangat terus. Begitu muncul yang bahasa Indonesia itu artinya Pak Jamie. Tuhan mengambil nafasnya, suka-sukanya Tuhan. Dia berdaulat kapan dia mau panggil orang-orang pilihannya. Bahkan katakan bahwa kita ini dianggapnya seperti ya bunga di padang. Kalau Tuhan memang mau menghiasi sorga dengan bunga di padang, ya dia carilah bunga-bunga yang bertebaran di dunia saat ini. Orang-orang percaya, selebriti, bintang-bintang yang bercahaya untuk menghiasi sorga. Jadi bersyukur kita kalau dipanggil Tuhan oleh Tuhan untuk menghiasi sorga, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Itulah arti kematian. Lalu kita lihat tadi apa yang dikatakan dalam Kejadian 2:17, yaitu saya ulangi lagi, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi kan Adam dan Hawa tadi nggak mati kan? Ya, karena kita lihat ada 3 kematian. Nah, kematian artinya juga adalah putus hubungan. 3 kematian, yaitu yang pertama adalah kematian rohani, yang kedua adalah kematian jasmani, dan yang ketiga adalah kematian kekal. Nah ini ya 3 macam kematian. Kematian rohani artinya putus hubungan kita dengan Allah Bapa, dengan Tuhan. Lalu kematian jasmani, putus hubungan antara tubuh dengan nyawa. Lalu kematian kekal ada putus hubungan dengan Tuhan selama-lamanya di api neraka. Kita akan lihat yang pertama kematian rohani. Kematian rohani adalah putus hubungan antara Tuhan dan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Roh Tuhan itu roh Allah, Roh Kudus yang adalah hidup kekal, zoe ya, dalam bahasa Yunaninya, meninggalkan hidup manusia. Ya, jadi roh Allah itu meninggalkan hidup manusia. Itu disebut mati secara rohani. Manusia hidup secara fisik, tetapi dia sebetulnya mati secara rohani. Sama seperti zombie, mayat hidup. Banyak mayat hidup bergentayangan sekarang di bumi ini. Memiliki hidup jasmani, bios, tetapi tidak memiliki hidup rohani, zoe. Sebab Roh Kudus sudah meninggalkan mereka dan disebut maka dalam Alkitab meninggalkan atau kehilangan kemuliaan Allah. Sebab Roh Allah sudah meninggalkan manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah gambaran manusia berdosa, mati rohani. Kita semua pernah mengalami mati rohani sebelum kita percaya Yesus. Putus hubungan dengan Allah. Kita tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah karena kita punya dosa. Itu sebab Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyucikan dosa. Itulah masalah terbesar manusia. Dosa supaya disucikan sehingga kita yang tadinya itu terpisah dengan Allah, maka kita bisa dihubungkan kembali. Maka itu Christianity is not a religion. Christianity is a relationship. Kekristenan itu bukan agama, tapi suatu hubungan. Hubungan yang terputus disambungkan kembali oleh Yesus Kristus sudah mati kayu salib supaya kita itu mendapatkan hidup dan bahkan hidup yang kekal. Nanti kita akan belajar juga apa itu hidup kekal. Ya, kematian rohani. Nah, akibat kematian rohani apa yang terjadi? Manusia yang hidupnya itu kehilangan roh Allah,
maka dia akan hidupnya itu, perilakunya itu lebih buruk daripada binatang. Saya kasih contoh ini, hidup yang lebih buruk daripada binatang. Ini terjadi di Philadelphia, Amerika. Mereka orang-orang itu yang tadinya sehat, tapi karena kejauhan narkoba, narkoba itu namanya trank. Nah, trank itu membuat mereka itu seperti zombie, mayat hidup. Pernah lihat mungkin Bapak Ibu Saudara pasti pernah juga mungkin menyaksikan ini, sudah mulai kemana-mana ini video yang sangat mengerikan. Ya, karena mereka ini betul-betul dikuasai oleh roh jahat. Mereka memakai ya narkoba yang biasa dipakai untuk hewan, untuk kuda. Bahkan kuda aja nggak pernah pakai, nggak mau pakai kalau nggak dipakai sama manusia. Tapi manusia pakai sendiri. Jadi manusia itu yang sudah disebut mati rohani lebih buruk perilakunya daripada binatang. Nggak ada ayam mabok. Tapi kan banyak orang yang karena sudah mati rohaninya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dikuasai oleh daging, maka mereka akhirnya suka mabok-mabokan. Tidak ada itu yang namanya juga binatang itu ya melakukan hal-hal yang tercela. Sesuai hati nuraninya mereka itu bekerja, itulah yang mereka lakukan. Nah, itu kematian rohani. Kita akan kematian jasmani. Kematian jasmani adalah putus hubungan antara tubuh dan nyawa. Manusia hanya yang terdiri dari tubuh mortal dan nyawa immortal mengalami perpisahan. Itulah artinya kita mati secara jasmani. Tubuh kita dikubur, tetapi nyawa kita immortal. Nah itu, kemana? Setelah kita mati. Kematian jasmani dialami oleh Adam. Yaitu ketika dalam Kejadian pasal 5 ayat 5 dikatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Sebab kata firman Tuhan, kamu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Sebelumnya kalau misalnya mereka itu tidak jatuh dalam dosa, hidup di dalam ya hubungan dengan Tuhan yang tidak pernah terputus, ya mungkin tidak pernah terjadi kematian jasmani. Tapi mereka mengalami kematian rohani, putus hubungan dengan Allah, dan mengalami kematian jasmani. Lalu setelah orang mati secara jasmani, kemana nyawanya? Dan ini yang ketiga adalah kematian kekal. Itu putus hubungan antara Tuhan dan manusia untuk selama-lamanya, di mana manusia dihukum bersama-sama dengan iblis dalam lautan api dan belerang. Dikatakan dalam Wahyu pasal 12:10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, itu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kematian kekal, terpisah atau putus hubungan dengan Tuhan karena mereka tidak bertobat, mereka tidak mau percaya Yesus, dan mereka tidak mendapatkan pencucian dosa, mereka tidak dilahirkan kembali jadi manusia baru, dan akhirnya mereka itu ikut kepada iblis, bersama-sama dihukum dalam lautan api dan belerang untuk selama-lamanya. Jadi mereka selama di lautan api itu mereka tidak akan pernah mati, terus-menerus tersiksa selama-lamanya. Bayangkan. Kadang-kadang kalau orang tersiksa saja di dunia baru berapa jam aja, kayaknya sepertinya neraka katanya. Tapi bayangkan kalau ini siksaan ini terjadi, tidak ada batas waktu. Selama-lamanya, itulah arti daripada kematian kekal. Dan Tuhan tidak menghendaki manusia mengalami kematian kekal. Neraka dibuat bukan untuk manusia. Neraka dibuat adalah untuk iblis, tapi setiap orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak mau datang kepada Yesus, tidak mau bertobat, maka mereka akan mengalami kematian kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya di api neraka. Nah, sekarang kita akan kepada arti kehidupan kekal. Kita sudah belajar mengenai kematian kekal, sekarang apa artinya kehidupan kekal? Ya. Ada 3 kata untuk kata hidup dalam bahasa Yunani atau Greka. Itu yang pertama bios, itu hidup jasmani. Kita semua mempunyai bios, hidup jasmani. Lalu ada suke,
atau psiki itu adalah hidup jiwani. Ya, dari kata bios ada kata biologi, ya adalah ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang hidup, biologi. Lalu ada suke, hidup jiwani, di mana kita juga dari situ ada kata psikologi, itu yang di mana ilmu untuk hal-hal yang berhubungan dengan jiwa. Logos itu ilmu, ilmu yang berhubungan dengan kejiwaan. Lalu yang ketiga adalah soe, hidup rohani. Pada waktu Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah, maka Allah mengembuskan nafas kehidupan. Itulah soe. Hidup rohani yang hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh hewan atau binatang. Yohanes pasal 1 tempat dikatakan dalam dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Dalam dia di sini adalah Yesus. Ya, Yesus adalah Allah. Maka dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tanpa Yesus, hidup manusia itu tidak akan mendapatkan soe. Hanya sebagai makhluk hidup, bios, memiliki suke, hidup jasmani, tetapi tidak memiliki soe, hidup rohani. Nah, kehidupan kekal itu dalam bahasa Yunaninya, ya, soen, ainios, hidup kekal, adalah hubungan pribadi dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau mati kekal adalah putus hubungan dengan Allah selama-lamanya, dihukum di api neraka. Tapi kalau hidup kekal atau kehidupan kekal adalah hubungan pribadi dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika kita menerima kabar keselamatan, kabar baik Injil, kemudian kita percaya kepada Injil Yesus Kristus, kita bertobat, kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka itulah kita mendapatkan hidup yang kekal. Soe, ainios. Saya baca dalam 1 Yohanes ayat 5, pasal 5, 11, 13 juga mengenai hidup kekal. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hidup kekal itu diberikan oleh Tuhan untuk manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi orang-orang yang tidak percaya akan dihukum dan mereka akan mengalami mati kekal. Selama-lamanya terpisah dari Allah, dihukum di api neraka. Nah, bagaimana dan kapan mendapat hidup kekal? Hanya satu ayat saja saya sampaikan di sini. Ya, bagaimana dan kapan kita mendapatkan hidup kekal? Kita baca dalam Yohanes 5:24, kita baca sama-sama mulai. Sesungguhnya bagaimana caranya kita mendapatkan hidup kekal? Yaitu ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar kabar baik, mendengar Injil, mendengar tentang Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, maka kita percaya. Percaya, dan setelah kita percaya dikatakan ia mempunyai hidup yang kekal, mempunyai hubungan yang tidak akan terputus dengan Tuhan dan tidak turut dihukum. Artinya pada waktu pengadilan takhta suci nanti, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mendapat hidup kekal, itu tidak akan dihukum. Sebaliknya mereka akan diadili bukan untuk mendapat hukuman, tapi untuk mendapat apa? Mendapatkan mahkota. Itu bedanya. Kita diadili bukan untuk mendapat hukuman, tapi untuk mendapatkan mahkota. Sebab
Kita yang sudah percaya Yesus sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah pindah. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 21, di takhta pengadilan Allah maka akan dibuka buku. Saya pernah pikirkan, kalau gitu di surga ada berapa banyak lemari arsip. Miliaran sudah manusia, mungkin ratusan miliar manusia dari zaman Adam sampai zaman sekarang. Berarti bukunya berapa tebal, berapa banyak. Dulu kita pikir begitu. Tetapi ingat, sekarang zaman teknologi sudah berubah. Teknologi canggih, data yang mengenai orang itu yang miliaran cuma ada di satu benda yang namanya apa? Memory disk atau hard disk. Kecil, makin hari makin kecil, makin kecil, makin kecil. Bayangkan. Jadi jangan pikirkan tuh buku yang begitu banyak di sorga. Itu bahasa manusia, ya, dimana karena memang waktu itu ditulis, ya bagaimana bisa manusia semua tercatat semuanya di buku. Tetapi manusia bisa menciptakan sekarang ini dengan teknologi canggih, ya, menyimpan semua database hanya dengan satu benda yang kecil, chip, maka semua bisa di situ. Apalagi Tuhan, coba bayangkan, apalagi Tuhan, dia pasti memiliki, tidak usah memiliki lagi apa yang dimiliki manusia. Dia sudah mendapatkan data semua tentang kita dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Nah, ketika itu semua dibuka, maka disitulah semua ada buku-buku yang disebut itu catatan daripada semua orang yang hidup. Ada buku satu lagi disebut apa? Buku atau kitab kehidupan. Dan dikatakan setiap orang yang namanya terdapat dalam kitab kehidupan, mereka tidak akan dihakimi. Tapi orang-orang yang terdapat dalam kitab-kitab itu semua akan dihakimi. Dan kita sudah pindah nama kita dari kitab-kitab itu yang banyak itu, ya, kepada kitab kehidupan. Maka ketika nama kita dipanggil, kita katakan ada. Ketika nama dipanggil, ketika nama dipanggil, ketika nama dipanggil, ketika nama dipanggil. Haleluya. Saudara percaya nama sudah akan dipanggil dari kitab kehidupan? Semua yang hadir di sini percaya bahwa kita punya nama ada dalam kitab kehidupan? Itulah yang juga Musa minta dan juga Daud minta kepada Tuhan. Musa minta, katakan, ya, dia boleh dihukum asal jangan nama itu dicoret dari kitab kehidupan. Betapa pentingnya hidup kekal yang nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Sekarang kita akan lihat kehidupan kekal itu memiliki dua sisi. Ya, sisi saat ini dan juga yang akan datang. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 11, 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan seperti setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalahkah engkau akan hal ini? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang sudah mati kalau dia percaya Yesus, dia itu memiliki hidup kekal. Tidak pernah terpisah dari Allah selama-lamanya. Kalaupun dia itu masih hidup, bisa juga tidak akan mengalami mati jasmani dan juga mati selama-lamanya. Kenapa begitu? Misalnya, ini besok nih kita masih hidup, Yesus datang kedua kali. Kita nggak mati jasmani itu semuanya. Kita akan diubah, langsung diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Itu yang terjadi, kita tidak mengalami mati jasmani, tidak dikubur. Enak dong ya. Wah, saya sih mau begitu, sebab juga sekarang ongkos ngubur mahal. Susah lagi ya kan. Ada juga orang Kristen yang tinggal satu daerah tertentu, nggak punya kuburan. Jadi banyak orang yang tidak mau jadi Kristen karena takut ntar nggak ada kuburan. Waduh, sampai begitu. Ya. Jadi lebih baik kalau misalnya saya kadang pikir gini, wah
Kalau bisa kita bisa hidup, berarti kan kita nggak lewat underground, langsung on air, ya kan? Langsung menyongsong Tuhan di angkasa. Itu lebih baik. Nah itu kata Tuhan, jadi kehidupan kekal itu berlangsung saat ini. Dia akan terputus sampai kekekalan. Maka nikmatilah hidup kekal itu, jangan nanti setelah mati, sekarang. Akan terus berlangsung sampai akan datang. Kalau nanti kita sudah mati duluan, kita akan dibangkitkan, lalu akan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, yang sisi yang berikutnya adalah mengenai hidup kekal. Ini yang terakhir. Hidup kekal adalah hidup yang berkelimpahan dan yang berkualitas. Saya baca Yohanes pasal 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah hidup yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Hidup yang berkelimpahan, dalam bahasa aslinya itu, bahasa Yunani adalah, ya, itu bahasanya disebut perison. Apa? Perison, berkelimpahan, artinya seperti juga kalau misalnya ini di sini ada gelas misalnya, lalu kemudian dilimpahkan itu air ke dalamnya, itu sampai berlimpah keluar. Dan kata perison itu berarti bernilai sangat-sangat tinggi, itu artinya kata itu. Kata berkelimpah itu bernilai sangat-sangat tinggi, berkualitas sangat-sangat tinggi. Itu arti kata berkelimpahan, perison dalam bahasa Yunani. Nah itulah yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara mau menikmati hidup ini sekarang? Kelimpahan itu bukan cuma hal-hal materi. Kelimpahan itu berhubungan dengan kepuasan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Itu yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria yang ada di tepi sumur. Dia katakan kalau kamu minum air dari sumur ini kamu akan haus lagi. Itu bicara mengenai kemanisan duniawi. Air duniawi, kemanisan duniawi. Kamu akan haus lagi dan kita pasti akan haus lagi. Sebab tidak ada manusia yang bisa puas dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Tapi Yesus katakan air yang akan kuberikan kepadamu, bicara tentang Roh Kudus, soe, hidup kekal, maka air yang akan dalam hatimu akan jadi mata air. Jadi mata air yang terus menerus mengalir sampai kapan? Sampai kehidupan kekal. Sampai kehidupan kekal. Itulah hidup berkelimpahan. Hidup yang dipuaskan, yang tidak memerlukan lagi hal-hal yang memuaskan daging kita. Maka itu jangan tukar hidup kekal saudara dengan hal-hal yang sementara sekarang yang kita mau dapatkan. Itu sangat berharga dan sangat bernilai. Dan sangat sungguh-sungguh itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Nah mari kita nikmati hidup kekal. Dan hidup kekal itu juga dikatakan di Alkitab seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2:9. Nah ini terakhir saya akan baca. Jadi inilah hidup yang tidak ternilai itu. Atau yang sungguh-sungguh tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Mari kita baca sama-sama, mulai. Apa yang Bapak Ibu sudah mau menikmati ini? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya yang melakukan perintah Tuhan, yang selalu juga rindu untuk mencari wajah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan soe, ainios, hidup kekal selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita hidup yang tidak sama dengan hidup yang dimiliki oleh manusia biasa. Kita adalah orang-orang luar biasa. Jadi kita tidak biasa-biasa. Semua kita adalah orang-orang yang luar biasa karena Yesus hidup dalam hidup kita. Haleluya. Amin.